Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi mengenai metabolisme lemak yang merupakan lanjutan dari perkuliahan metabolisme zat gizi makro di pertemuan ke-6. Kita langsung saja masuk ke output perkuliahan. Jadi harapan kami setelah perkuliahan ini teman-teman mahasiswa mampu mengetahui dan memahami proses pencernaan dan degradasi lemak. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu mengetahui dan memahami proses sintesis lemak dan produk turunannya. Jadi ada dua subbab utama di dalam metabolisme lemak ya. Jadi yang pertama adalah mengenai degradasi lemak yang akan kita diskusikan di pertemuan minggu ini atau pertemuan ini. Kemudian sintesis akan kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Nah, metabolisme lemak yang meliputi dua aspek utama, yaitu degradasi lemak yang di dalamnya ada bahasan mengenai review dari fisiologi ya, ada pencernaan, kemudian penyerapan dan transportasi menuju atau diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian ada beta oksidasi asam lemak atau oksidasi asam lemak setelah asam lemak itu mampu diedarkan kemudian digunakan sebagai bahan baku untuk membuat ATP atau menghasilkan energi. Kemudian bab yang kedua adalah biosintesis lemak yang bersifat anabolik. Ada asam lemak, kemudian trigliserida atau triasil gliserol, kemudian fosfolipid dan biosintesis kolesterol atau beberapa hormon steroid. Nah, di sini kita coba review sekilas mengenai pencernaan dan absorpsi. Jadi dulu sangat sering dijelaskan ya, mulai dari teman-teman belajar prinsip dasar ilmu gizi, kemudian di fisiologi tentunya sudah dapat bagaimana alur pencernaan, kemudian pemecahan dan penyerapan lemak dari mulai bahan pangan itu masuk ke dalam mulut kita sampai diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, sumber lemak sendiri dari mana? Yang pertama dari makanan, kemudian dari biosintesis ya. Jadi tubuh kita mampu memproduksi lemak sendiri meskipun kita tidak makan lemak, meskipun kita hanya makan karbohidrat, tetapi nanti ujung-ujungnya jika energi positif terlalu berlebihan akan disimpan di dalam adipos dalam bentuk lemak atau trigliserida. Kemudian simpanan tubuh tadi juga bisa digunakan sebagai bahan baku saat tubuh kebutuhan perlu mendapatkan energi yang dalam jumlah yang cukup besar. Nah, lemak memasuki usus halus ya, diemulsi oleh garam empedu, kemudian transportasi membentuk kompleks dengan protein membentuk lipoprotein. Jadi lemak pada saat masuk ke dalam tubuh ya dari makanan, kemudian di lambung ya, di lambung itu ada yang di sini ya. Jadi dari kita coba lihat di gambar ya, dari mulut, dari lambung sini ya, kemudian dia masuk ke dalam lambung ya, di lambung nanti kemudian ada tidak ada pencernaan secara detail, tapi sebenarnya di situ ada perubahan bentuk dari asam lambung yang yang membuat perubahan di dalam komponen atau struktur misel, kemudian dia masuk ke usus halus. Di usus halus inilah lemak diserap ya. Ada peran dari pankreas ya, lipase pankreas terutama. Nah, sebelum dipecah oleh lipase pankreas, nah maka lemak itu akan diemulsifikasi dulu oleh garam empedu sehingga bisa didapatkan sisi yang larut air dan larut lemak, dan lipase pankreas akan lebih mudah dalam mencernanya. Sebenarnya ada yang lebih spesifik lagi ya mengenai kolesistokinin, kemudian nah ini ada ya. Jadi pada saat masuk di dalam tubuh ya,
masuk ke dalam tubuh. Di sini lambung, ada peranan hormon kolesistokinin yang dihasilkan oleh sel endokrin yang ada di dalam saluran pencernaan. Jadi di dalam dinding-dinding saluran pencernaan itu mampu menghasilkan hormon kolesistokinin. Nah, peranannya di mana? Peranannya adalah mengatur gerak atau kontraksi dari lambung, di mana di situ kontraksinya diperlambat sehingga laju dari pencernaan itu menjadi lebih lambat jika yang masuk ke dalam tubuh adalah banyak lemak. Nah, di situ dia juga akan sel endokrin di dalam saluran cerna selain mensekresikan kolesistokinin, dia juga mensekresikan hormon sekretin. Nah, sekretin ini fungsinya apa? Untuk membuat suasana di dalam usus menjadi basah. Nah, adanya basah dengan bikarbonat, ion bikarbonat yang basah, dia akan membantu pengaktifan dari lipase pankreas, karena lipase pankreas nggak bisa aktif pada suasana yang asam. Nah, lipase pankreas yang aktif ini kemudian dia akan mencerna lemak, lemak yang nantinya akan diemulsifikasi oleh empedu. Jadi lemak datang dari lambung belum diapa-apakan, kemudian di usus diemulsifikasi dengan garam empedu, kemudian setelah diemulsifikasi dilisis atau dipecah oleh lipase pankreas menjadi dari tadinya ester yang tadinya ester lemak atau trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Gliserolnya pecah, kemudian asam lemaknya juga pecah, masuk ke dalam sel enterosit. Nah, di dalam sel enterosit nanti di dalam sel enterosit kemudian lemak dibentuk kembali menjadi kilomikron bersama dengan protein. Asam lemak yang rantai panjang dan rantai medium itu nanti digabungkan menjadi kilomikron dan masuk ke seluruh tubuh melalui sistem limfatik dulu. Jadi sistem limfatik kemudian diedarkan nanti kembali ke hati, sedangkan asam lemak rantai pendek dia masuk langsung ke vena porta ke hati, nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi perbedaannya yang rantai panjang tadi di sistem limfa, sedangkan yang rantai pendek di vena porta. Nah, jadi itu sekilas setelah didapatkan tadi kilomikron, kemudian di hati itu semoga masih ingat ada produksi kilomikron, kemudian VLDL, LDL dan HDL. VLDL inilah yang nantinya akan mengedarkan yang VLDL very low density lipoprotein inilah yang peranan utamanya untuk mendistribusikan lemak ke seluruh jaringan tubuh yang membutuhkan atau seluruh sel di dalam tubuh yang membutuhkan. Nah, sedangkan tadi yang gliserol, hasil hidrolisis dari trigliserid, fungsinya untuk apa Jadi tadi lemak dipecah Jadi pada saat lemak masuk ke dalam tubuh tadi dari dalam tubuh di dalam usus membentuk misel, kemudian di dalam setelah dia masuk ke enterosit misel tadi dipecah setelah dia membentuk misel dipecah oleh lipase pankreas, kemudian berubah menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemaknya bergabung dengan kilomikron tadi masuk ke sistem limfatik kemudian ke hati. Asam lemak yang rantai pendek dia masuk ke vena porta, sedangkan gliserolnya digunakan untuk dua proses dia bisa masuk ke glikolisis atau ke gluconeogenesis tergantung dari keseimbangan tubuh kita. Kalau keseimbangan tubuhnya positif jadi tidak perlu asupan energi, maka gliserol ini nanti bisa berperan sebagai simpanan atau dia berperan di dalam proses gluconeogenesis. Sedangkan pada saat dia tubuhnya dalam keseimbangan energi negatif, maka gliserol akan berperan
untuk menghasilkan ATP melalui proses glikolisis. Nah tadi ini ya, jadi kilomikron yang membawa trialsilgliserol atau trigliserida dari sel mukosa usus halus ke organ lain. Kemudian trigliserida yang disintesis dari hati akan dibawa oleh very low density lipoprotein ke organ lain. Nah setelah mencapai target organ di kapiler, jadi keliling-keliling ya, VLDL itu membawa lemak keliling-keliling ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah, dan nanti sel-sel yang membutuhkan akan meminta lemak tersebut dengan cara sel-sel tadi mensekresikan atau mengundang keberadaan lipoprotein lipase. Ada reseptornya, reseptor lipoprotein lipase aktif. Kemudian sel tadi ya, di dalam sel tadi lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemaknya kemudian masuk ke dalam tubuh dan gliserol masuk ke dalam sel, kemudian gliserolnya juga. Jadi pada saat VLDL membawa lemak, yaitu kemudian dia kembali ke hati. Asam lemak yang tadi yang bebas ya diserap, kemudian sisanya dibawa oleh serum albumin ke sel lain. Asam lemak yang telah masuk ke dalam sel akan diubah menjadi energi atau disimpan di adiposa. Jadi tadi sudah dipecah ya, trigliserida yang telah dipecah tadi oleh lipoprotein lipase yang ada di dalam sel menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemaknya masuk ya di dalam sel, tergantung ya keseimbangan tubuhnya positif atau negatif. Kalau positif maka dia akan digunakan untuk menyusun simpanan lemak di dalam jaringan adipos. Tetapi jika keseimbangan tubuhnya negatif, maka asam lemak tadi akan digunakan untuk produksi ATP melalui jalur oksidasi asam lemak atau nanti yang kita kenal sebagai beta oksidasi. Jadi itu rangkaian mulai dari lemak masuk, kemudian di dalam lambung ada kolesistokinin, di dalam usus kemudian ada sekretin yang memerintahkan lipase pankreas untuk bekerja, memerintahkan empedu untuk mengemulsi ya. Emulsi yang terjadi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, kemudian masuk ke enterosit. Di enterosit dibentuk lagi kilomikron, kemudian kilomikron masuk ke vena porta jika asam lemaknya rantai panjang. Kilomikron ke ke sistem limpatik jika asam lemaknya rantai panjang, jika pendek langsung ke vena porta tanpa membentuk kilomikron. Nah kemudian ke hati ya, kembali ke sirkulasi hati. Hati mensintesis very low density lipoprotein atau VLDL, membawa lemak ke seluruh tubuh ya, ke sel. Sel tadi yang membutuhkan lemak mengaktifkan lipoprotein lipase. Lipoprotein lipase mengambil lemak dari VLDL, memecahnya menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemaknya digunakan untuk simpanan atau produksi ATP tergantung dari keseimbangan tubuhnya, apakah positif atau negatif keseimbangan energinya. Jadi itu ya, ini yang ada di bukunya Bu Sunita Almadziar ya. Silahkan nanti dipelajari lebih lanjut ya. Tadi secara umum sudah saya sampaikan penjelasannya. Nah kemudian ada kondisi yang disebut sebagai steatoria atau feses ya. Feses kita mengandung lemak ya, atau fesesnya berwarna pucat putih ya, dengan konsistensi lemak yang tinggi dan lembek. Nah itu kondisi itu sering sekali terjadi pada pasien-pasien atau orang-orang yang mengalami masalah di dalam sekresi garam empedu, biasanya penyakit hepatitis ya. Hepatitisnya livernya membengkak, kemudian menekan gallbladder atau menekan kantong empedu sehingga tidak bisa mensekresikan cairan atau garam empedu ya, otomatis lemaknya tidak bisa diemulsi dan feses dan masuk ke usus besar menjadi feses. Bisa juga terjadi pada penyakit-penyakit dengan gangguan pankreas ya. Jadi gangguan pankreas atau gangguan yang terutama yang mensekresikan cairan enzim tadi lipase ya, kemudian gangguan empedu atau gangguan hati biasanya ditandai dengan feses yang pucat. Nah ini menjadi indikasi klinis biasanya.
ada pasien-pasien hepatitis, pasien-pasien penyakit ini kantung batu empedu yang menyumbat kantungnya, kemudian kasus-kasus pengangkatan pankreas atau adanya masalah di pankreasnya. Kita masuk ke degradasi asam lemak. Nah, kita berprinsip di awal bahwa semua reaksi katabolisme atau anabolisme tergantung dari keseimbangan energi di dalam tubuh atau keseimbangan ATP di dalam tubuh. Apakah dia positif atau negatif? Positif artinya pada saat tubuh kelebihan energi, kemudian negatif artinya pada saat tubuh membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Nah, degradasi asam lemak ini terjadi saat keseimbangan energi tubuh negatif. Jadi pada saat tubuh memerlukan ATP. Pada kondisi seperti apa tubuh memerlukan ATP ya? Jadi keseimbangannya negatif pada saat exercise atau aktivitas atau pada saat puasa, kelaparan. Nah, itu kondisi-kondisi di mana asupan lebih rendah daripada kebutuhan. Nah, makanya di sini kemarin energi utama yang digunakan untuk substrat utama yang digunakan untuk produksi ATP adalah karbohidrat. Tetapi kita kembali lagi bahwa karbohidrat yang memiliki simpanan dalam bentuk glikogen kapasitasnya terbatas. Belum dia juga tetap harus dipertahankan karena beberapa sel tidak mampu menggunakan sumber energi dari lemak. Oleh karenanya, sel-sel tubuh yang mampu memanfaatkan energi dalam lemak akan menggunakan lemak sebagai sumber energi. Oleh karenanya dilakukan degradasi asam lemak atau lipolisis. Ya, lipolisis ya. Lipo itu lipid ya, lisis itu pemecahan atau pemecahan lemak. Nah, di sini meliputi 3 rangkaian, yaitu yang pertama adalah oksidasi dari asam lemak rantai panjang atau long chain fatty acid menjadi asetil CoA ya. Asam lemak yang panjang dipecah menjadi beberapa asetil CoA. Kemudian setelah menjadi asetil CoA-nya dioksidasi menjadi CO2 dan dengan siklus asam sitrat. Nah, kemudian proses pemecahan tadi ya, long chain fatty acid menjadi molekul asetil CoA. Sorry, ini peletakannya beta oksidasi harusnya di nomor 1 ya. Jadi perubahan long chain fatty acid menjadi asetil CoA disebut sebagai proses beta oksidasi. Nah, sedangkan oksidasi asetil CoA menjadi energi itu disebut sebagai siklus asam sitrat atau TCA cycle ya. Kemudian yang ketiga adalah transport elektron. Jadi bagaimana alur lipid atau alur lemak menjadi ATP, yaitu melalui proses yang pertama ya, oksidasi asam lemak. Asam lemak dioksidasi menjadi asetil CoA. Proses itu disebut sebagai beta oksidasi. Kemudian yang kedua adalah perubahan dari asetil CoA menjadi karbon dioksida dan energi. Nah, proses perubahan asetil CoA menjadi ATP atau menjadi energi itu adalah di siklus Krebs. Nah, siklus Krebs yang dialami oleh lemak dengan siklus Krebs yang dialami oleh karbohidrat itu sama. Jadi nanti baik itu karbohidrat, lemak atau protein, kalau dia mampu menghasilkan asetil CoA, maka dia akan bisa masuk ke siklus Krebs dan menghasilkan ATP melalui transport elektron atau menghasilkan ATP secara langsung. Jadi ada yang dihasilkan secara langsung, ada yang melalui transport elektron. Nah, setelah memasuki sel ya, asam lemak Fa itu fatty acid ya, asam lemak masuk ke matriks mitokondria. Jadi tadi ya, setelah dipecah oleh lipoprotein lipase menjadi asam lemak dan gliserol ya, asam lemaknya masuk ke dalam sel ya, kemudian dia masuk lebih dalam lagi menuju ke mitokondria. Nah, asam lemak diaktifasi dengan enzim fatty acid CoA ligase atau
hasil KOA sintase atau tiokinase. Nah, enzim ini spesifik untuk setiap jenis asam lemak. Jadi asam lemak yang berbeda, misalnya dia jenuh atau tidak jenuh, rantainya panjang atau pendek, enzimnya spesifik. Untuk masuk ke dalam mitokondria, ya, asam lemak ini yang sudah diaktifasi. Jadi asam lemak diaktifasi oleh enzim tadi, kemudian dia akan masuk ke mitokondria. Nah, masuk ke mitokondria itu memerlukan karir atau pembawa. Pembawanya siapa? Yaitu karnitin. Makanya ada beberapa suplemen yang mengandung L-karnitin. Tujuannya untuk meningkatkan laju metabolisme atau laju pemecahan dari lemak. Kan ada tuh suplemen susu, misalnya susu mengandung L-karnitin ya, yang bisa meningkatkan massa otot dan menurunkan massa lemak tubuh. Nah, karena dengan adanya L-karnitin atau karnitin tadi, maka banyak sekali asam lemak yang dimobilisasi untuk produksi ATP. Ya, karena keran atau jembatannya itu tersedia. Jembatan dari asam lemak untuk menjadi ATP di dalam mitokondria itu adalah karnitin. Nah, kalau karnitinnya banyak, maka laju pemecahan lemak menjadi ATP akan tinggi. Nah, ini ya gambarnya ya, dari ini adalah karnitin. Di sini juga karnitin. Nah, di sini sitosol ya. Di sini sitosol ini membran. Membran ini adalah ruang antar membran, kemudian ini membran lagi. Di sini mitokondria. Jadi dari sitosol menuju ke mitokondria memerlukan dua karir karnitin. Nah, kalau karnitinnya tinggi, maka asam lemak yang telah diaktifasi ini akan banyak yang dimobilisasi menuju ke mitokondria. Proses perubahan dari asam lemak menjadi asetil CoA itu terjadi di mitokondria atau beta oksidasi di mitokondria. Nah, ini tadi ya, jadi perbedaan antara asam lemak rantai panjang dan rantai pendek di dalam saluran cerna. Kemudian beta oksidasi ya. Apa yang dimaksud dengan beta oksidasi adalah oksidasi, sorry ya, ini salah ya. Jadi beta oksidasi adalah perubahan dari asam lemak ya, dari fatty acid menjadi asetil CoA. Ini siklus asam sitrat, sorry. Mohon maaf, ini nanti silakan direvisi ya. Jadi beta oksidasi adalah oksidasi atau pemecahan asam lemak menjadi asetil CoA. Ya. Terdiri dari 4 proses utama, yaitu dihidrogenasi, ya, hidratasi, dihidrogenasi lagi, dan tiolisis. Nah, jadi ini beta oksidasi ya. Jadi di sini ada asam lemak ya, di sini rantai 6 panjang C-nya adalah 16 atau asam lemak palmitat. Semoga teman-teman masih ingat ya, apa itu asam palmitat atau apa itu asam oleat, apa itu asam lemak linoleat, linolenat ya. Semoga masih ingat laurat, kaprat itu C-nya berapa. Nah, jadi perubahan dari asam lemak menjadi asetil CoA, asetil CoA, asetil CoA itu disebut sebagai proses beta oksidasi. Kenapa disebut sebagai beta oksidasi? Karena yang diputus adalah C yang bagian beta. Ya. Di sini ada alfa, ya, di sini ada beta, gamma, dan seterusnya. Yang dipecah adalah yang di bagian beta sehingga menghasilkan asetil CoA. Asetil CoA yang dihasilkan tidak hanya satu, tergantung berapa jumlah C yang ada pada asam lemak itu. Nah, jika yang ada di situ adalah 16 ya, palmitat, maka karena asetil CoA itu C-nya itu ada 2, maka yang dihasilkan ada 8 asetil CoA. Nah, nanti kalau C-nya 18 yang dihasilkan ya 9 asetil CoA dari proses beta oksidasinya. Nah, ini step 1 dihidrogenasi ya, berperan pada pembentukan rantai ganda antara atom
C2, C3 mempunyai asektor hidrogen FAD+, ya. FAD+ menjadi FADH. FADH nanti akan bisa dikonversi menjadi ATP, ya, 2 ATP 1 FADH. Kemudian antara asam lemak yang berbeda panjangnya, enzimnya beda. Kemudian yang kedua adalah hidratasi, ya, mengkatalisis hidrasi transenol CoA, penambahan gugus hidroksi pada C nomor 3. Enzim bersifat stereospesifik atau dia bisa mengenali isomerisasi, ya. Kemudian menghasilkan 3L hidroksiasil KOA. Kemudian step 3 dihidrogenasi lagi dengan reseptor elektronnya NAD+ menjadi NADH. NADH pada transport elektron menghasilkan 3 ATP, ya. Nah, kemudian yang keempat adalah tiolisis, ya. Nah, tahapan-tahapan ini mungkin tidak perlu detail, ya. Yang perlu teman-teman pahami adalah proses beta oksidasi secara keseluruhan itu ada berapa tahap, kemudian per tahap itu apa kejadian-kejadian yang penting, ya. Nah, di sini di tiolisis, ya, mengkatalisis pemecahan ikatan tioester, asetil KOA dilepas dengan tersisa asam lemak asil KOA yang terhubung dengan tiosistein melalui ikatan tioester, ya, menghasilkan fatty acid KOA. Jadi dengan satu kali siklus beta oksidasi, maka asam lemak itu akan kehilangan satu asil KOA atau kehilangan 2 atom C. Ya, jadi satu siklus beta oksidasi, maka yang dihasilkan adalah tadi palmitat, ya, C16. Pada saat satu kali beta oksidasi yang dihasilkan adalah satu asetil KOA dan atom C yang berjumlah 14, asam lemak dengan atom C 14 atau berkurang 2. Ya, kita coba lihat, ya, di sini, ya. Ini satu kali beta oksidasi, kemudian 2, 3, 4 dan seterusnya, ya. Nah, ini, ya. Ini ada 4 tahapan, ya. Tadi, ya, palmitat contohnya di sini. Nah, dihasilkan energinya ini banyak sekali, ya. Dari pemecahan karbon sendiri, ya, terdapat atau dihasilkan tadi FADH, kemudian NADH dari proses dihidrogenasi, ya. Tahap 1 menghasilkan FADH, tahap 2 menghasilkan NADH, mendapatkan 5 ATP, ya. Kemudian dari hasil pemecahan, ya, kali 5 ATP, ya, menjadi 35 ATP. Kemudian dari hasil oksidasi asetil KOA, ya, ada 8 asetil KOA yang dihasilkan, padahal satu asetil KOA itu mampu menghasilkan 12 ATP pada siklus asam sitrat. Totalnya 96 ATP, sehingga total ATP yang dihasilkan, ya, 35 tambah 96 sama dengan 131 dikurangi 2 ATP. 2 ATP ini digunakan untuk transport dari sitosol menuju ke mitokondria atau mengaktifkan membran mitokondria yang tadi ada jembatan yang namanya karnitin atau pembawanya karnitin. Total yang dihasilkan adalah 129 ATP. Nah, jadi satu mol palmitat itu menghasilkan 129 ATP. Ini sangat berbeda dengan jika kita bandingkan dengan glikolisis, ya. Oleh karenanya memang lemak itu menghasilkan energi yang lebih besar dibandingkan dengan karbohidrat dalam satu molekulnya. Tetapi yang perlu dicatat adalah proses beta oksidasi ini berlangsung lebih lambat dibandingkan dengan proses glikolisis yang sama-sama menghasilkan asetil KOA. Jadi output dari beta oksidasi adalah asetil KOA. Output dari glikolisis adalah asam pirufat. Nah, kemudian asam pirufat dikarboksilasi oksidatif menjadi asetil KOA juga. Nah, proses glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif itu lebih cepat prosesnya dibandingkan dengan beta oksidasi. Jadi, energi yang dihasilkan oleh beta oksidasi lebih banyak, tetapi lajunya lebih lambat. Nah, ini kalau ingin dilihat secara detail, ya, jadi di mana NADH dihasilkan, FADH dihasilkan, kemudian berapa jumlah ATP tadi, ya, yang dihasilkan total, dari mana saja sumber ATP-nya. Nah, untuk asam lemak tak jenuh, ya, jadi ada
sedikit perbedaan dengan asam lemak jenuh. Jenuh dan tak jenuh itu perbedaannya adalah adanya ikatan rangkap. Yang asam lemak tak jenuh ada ikatan rangkap, sedangkan asam lemak jenuh tanpa adanya ikatan rangkap. Yang tak jenuh karena adanya ikatan rangkap, maka perlu adanya tambahan enzim ya, ada enoil CoA isomerase dan 24 di enoil CoA reduktase. Itu digunakan untuk balancing atau transformasi dari yang bersifat rangkap menjadi tunggal. Nah, oleh karenanya asam lemak yang jenuh ya itu dimobilisasi menjadi energinya lebih cepat karena tidak perlu adanya tambahan energi dari tidak ada tambahan enzim atau proses tambahan lagi. Nah, sedangkan degradasi asam lemak C ganjil ini pada akhir beta oksidasi ya tadi semuanya kalau yang genap semuanya menghasilkan asetil CoA, tetapi untuk yang ganjil ya di akhirnya ada asetil CoA karena karbonnya 3 ya. Nah, asetil CoA ini kemudian akan dipecah menghasilkan propionil CoA dan asetil CoA. Nah, propionil atau satu atom C ini nanti akan diubah menjadi suksinil CoA dan masuk ke siklus asam sitrat. Jadi tuntas juga yang atom C rangkap, atom C genap dan atom C ganjil semuanya akan tuntas. Yang C-nya genap nanti semuanya totalnya menjadi asetil CoA, sedangkan yang ganjil total akhirnya yang di akhir dapat satu propionil CoA yang akan diubah menjadi suksinil CoA dan masuk ke siklus asam sitrat. Jadi ATP juga. Nah, dari saya itu ada hal-hal yang bisa ditanyakan, nanti kita diskusikan di grup WhatsApp kita ya. Jadi itu gambaran degradasi dari lemak ya. Untuk sintesis lemak akan kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Dari saya sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.